Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang gerak benda. Pengertian gerak benda. Gerak benda adalah perubahan kedudukan atau posisi benda. Contoh, ada benda berada di A, maka titik A disebut sebagai titik acuan, atau titik A disebut sebagai posisi awal benda. Kemudian ada benda B. Pada mulanya benda B berada di posisi A. Setelah dia mengalami pergerakan ke B, maka benda B dikatakan bergerak karena mengalami perubahan kedudukan atau mengalami perubahan posisi benda. Gerak di dalam fisika bersifat relatif, artinya bergerak atau tidaknya suatu benda sangat bergantung kepada titik acuannya. Benda dikatakan bergerak apabila ada perubahan terhadap benda lain yang digunakan sebagai titik acuan. Berdasarkan lintasannya, gerak dibagi menjadi 3, yaitu A. Gerak lurus, B. Gerak parabola, C. Gerak melingkar. Dikatakan gerak lurus apabila bergerak dengan lintasan lurus, seperti gambar berikut ini. Dikatakan gerak parabola apabila lintasannya melengkung, seperti gambar berikut ini. Dan dikatakan gerak melingkar apabila lintasannya berbentuk lingkaran, seperti gambar berikut ini. Berdasarkan sifatnya, gerak dibagi menjadi 2, yaitu A. Gerak nyata, B. Gerak semu. Gerak nyata adalah gerak sebenarnya. Contoh, ada seorang anak bermain sepeda, maka pada saat dia mengayuh sepeda itu disebut sebagai gerak nyata. Contoh yang lain, seorang anak berangkat dari rumah ke sekolah, maka itu disebut sebagai gerak nyata. Sedangkan contoh gerak semu adalah gerak terbitnya matahari dari timur dan tenggelam di barat. Kenapa dikatakan semu? Karena seolah-olah matahari yang bergerak, padahal yang bergerak adalah bumi yang berevolusi mengelilingi matahari, atau bumi yang berotasi terhadap titik porosnya. Contoh yang lain gerak semu adalah pada saat kita berada di dalam mobil atau kereta, maka seolah-olah pepohonan yang ada di luar atau tiang-tiang listrik yang ada di luar kelihatan seperti bergerak. Karena sebenarnya yang bergerak adalah mobil atau kereta yang kita kendarai, bukan pepohonan atau tiang listrik yang ada di jalan raya. Baiklah, kita lanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang jarak dan perpindahan. Pengertian dari jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh benda. Jarak disebut sebagai besaran skalar karena tidak memiliki arah. Contoh jarak, misalkan sebuah benda bergerak dari titik A ke titik B, ke titik C, ke titik D, dan kembali lagi ke titik A, maka sepanjang lintasan itu harus kita hitung.
Maka jika dihitung adalah dari titik A ke B 5 satuan, dari B ke C 5 satuan, dari C ke D 5 satuan, dan dari D ke A 5 satuan. Maka total semuanya adalah 20 satuan. Atau perhatikan contoh berikut ini. Benda A bergerak ke kanan 5 satuan, benda B bergerak C 5 satuan, benda C bergerak D 5 satuan. Dan kembali lagi benda D ke C 5 satuan, titik C ke titik B 5 satuan, kembali B ke titik A 5 satuan. Maka jika dijumlahkan jarak yang ditempuh adalah 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5. Maka jaraknya adalah 30 satuan. Yang kedua adalah perpindahan. Perpindahan adalah perubahan kedudukan tanpa memperhatikan bentuk lintasan. Perpindahan disebut sebagai besaran vektor karena memiliki nilai satuan dan arah. Contoh, misalkan benda bergerak dari titik A ke B 5 meter, B ke C 5 meter, C ke D 5 meter, dan D ke A 5 meter. Karena kembali ke posisi semula, maka perpindahannya adalah 0. Contoh yang lain, jika benda A bergerak ke kanan ke arah B 5 meter, ke arah C 5 meter, ke arah D 5 meter, kembali lagi ke D ke arah C 5 meter, C ke B 5 meter, dan B ke A 5 meter. Karena kembali ke arah kiri, maka kembali ke titik semula, maka perpindahannya adalah 0. Contoh soal. Sebuah benda bergerak ke kanan sejauh 500 meter. Kemudian berbalik sejauh 200 meter. Namun bergerak kembali ke kanan 400 meter. Maka tentukanlah A. jarak benda, B. perpindahan benda. Maka langkah-langkahnya adalah kita buat skema gambar dari anak yang bergerak ke titik A. Jadi titik A ke titik B ke kanan sejauh 500 meter. Dari titik B kembali lagi berbalik arah ke kiri 200 meter. Dan dari arah tersebut C, kita misalkan ini adalah titik C. Dari titik C kembali ke titik D ke arah kanan sejauh 400 meter. Maka dapat kita tentukan jarak dan perpindahannya. Maka jaraknya yang ditempuh adalah 500 meter ditambah 200 meter ditambah 400 meter sama dengan 1100 meter. Sedangkan perpindahannya adalah ke kanan 500 meter, ke kiri 200 meter, ke kanan kembali 400 meter. Maka ke kanan bernilai positif, ke kiri bernilai negatif. Sehingga 500 dikurang 200 ditambah 400 meter sama dengan 700 meter. Itulah tadi penjelasan tentang pengertian gerak, jarak, dan perpindahan. Maka dari penjelasan yang sudah Bu Eni jelaskan, kalian dapat mengerjakan tugas di buku mandiri
Yang pertama adalah halaman 38 soal nomor 1 dan 2, dan yang kedua halaman 25 soal nomor 3, 4, 6, 7, dan 12. Silakan dikerjakan di buku tugas IPA, dikumpulkan pada saat jam tatap muka. Terima kasih, semoga bermanfaat. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.